Oke, silakan Pak Alif. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Rahmat Pak Adam selaku tim dosen dari mata kuliah pengujian dan kualitas perangkat lunak dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, pertama-tama saya ucapkan ya terima kasih juga atas kehadiran semuanya. Hari ini kita akan memulai pertemuan kita di mata kuliah pilihan pengujian dan kualitas perangkat lunak. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu beberapa hal terkait dengan perkuliahan ini. Nah, untuk tim dosennya itu sendiri adalah saya di sini selaku koordinator dan juga Pak Adam tim dari mata kuliah pengujian dan kualitas perangkat lunak. Jadi kita ini sifat perkuliahannya adalah tim teaching. Jadi antara saya dengan Pak Adam nanti kita akan bareng-bareng lah istilahnya menyampaikan mata kuliah ini. Nah, apa sih mata kuliah pengujian dan kualitas perangkat lunak? Nah, jadi pada intinya adalah mata kuliah ini akan membahas mengenai latar belakang, konsep, teori, dan kajian studi kasus yang terkait dengan penjaminan kualitas dan proses pengujian perangkat lunak. Nah, untuk metode perkuliahannya itu sendiri, nah pertama adalah penyampaian materi secara langsung, ya bisa melalui Zoom atau Google Meet itu kondisional aja gitu ya. Dan juga tidak langsung di mana materi akan disampaikan melalui media LMS. Jadi ada dua. Ya. Dan nanti kita kombinasikan istilahnya apa ya bahasanya adalah hibrid begitu ya. Dan mungkin juga pertemuan langsung seperti ini tidak tidak setiap pertemuan mungkin kita live seperti ini, bisa jadi nanti beberapa apa istilahnya beberapa pertemuan eh, direkam, misalkan kami merekam konten materi yang bisa diakses oleh kalian, sifatnya kondisional. Kemudian juga pemberian tugas itu melalui media LMS dan juga diskusi bisa melalui media LMS dan juga grup Telegram yang sudah dibentuk. Kemudian nah ini sistem penilaian sesuai dengan silabus. Nah nanti kalian bisa baca ya untuk penentuan nilai akhir. Kemudian juga untuk bobot nilai. Nah ini kalian bisa baca saja nanti di silabusnya. Nah ini adalah poin-poin ya, poin-poin dari perkuliahan, silabus perkuliahan. Jadi nanti selama perkuliahan ini kita ngapain aja sih? Kita belajar apa saja? Nah pertama adalah pendahuluan kualitas perangkat lunak dan pengujian kualitas perangkat lunak. Itu akan saya sampaikan hari ini. Kemudian kita bicara mengenai model kualitas perangkat lunak UPOL, kemudian ISO IEC 25010-2011, model kualitas perangkat lunak CMMI, kemudian software quality metrics, software quality assurance, pengantar testing yang meliputi definisi hubungan dengan kualitas perangkat lunak, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Teknik dan strategi testing, unit dan integration testing, kemudian automated testing itu ada dua, code based testing, kemudian non code testing, kemudian tugas besar. Nah ini untuk penjabaran detail dari setiap poin silabus ini apa saja, kalian bisa baca sendiri di silabusnya yang sudah ada di LMS. Nah ini adalah beberapa daftar referensi. Nah beberapa referensi yang digunakan untuk perkuliahan ini. Di preferensi ini kami harap bisa kalian pegang, kalian carilah referensinya sebagai bahan kita sebagai sumber utama dari perkuliahan ini. Kalau kalian melihat di sini ada referensi dari software engineering Roger Pressman, Ian Somerville ya, karena memang pengujian dan kualitas perangkat lunak ini pun juga part of dari rekayasa perangkat lunak. Nah, makanya tetap sumber itu tetap disertakan. Ini beberapa aturan ya sedikit dimodifikasi lah untuk aturan perkuliahan yang ada di silabus karena kita sekarang perkuliahan yang sifatnya adalah daring, jadi disebutkan di sini tidak ada ujian perbaikan atau susulan, kemudian kehadiran minimal 80% dari total pertemuan,
kecuali sakit atau izin tertulis. Nah, sekarang kehadiran. Nah, bagaimana kehadiran itu dicatat gitu ya. Nah, pencatatan kehadiran itu karena kita ini sifatnya daring, ya tentunya ada penyesuaian. Ya, ada penyesuaian. Kalau kita tatap muka di kelas, itu di kehadiran itu akan dicatat berdasarkan kehadiran di kelas, di istilahnya di absen satu persatu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Jadi untuk saat ini, untuk sekarang, untuk metode yang sekarang ini, perkuliahan itu akan dilakukan pencatatan berdasarkan aktivitas. Ya, berdasarkan aktivitas kalian selaku mahasiswa, di mana aktivitas di LMS. Satu ya, di rentang waktu yang sudah ditentukan, maksudnya gini, kan di LMS itu menyampaikan kami menyampaikan beberapa materi, ada materi yang diupload, baik materi atau buku referensi atau misalkan tautan-tautan terkait yang mendukung materi-materi yang kami sampaikan, entah itu link video atau apapun. Nah, itu ketika kalian akses konten yang kami sediakan di LMS, maka itu akan tercatat sebagai kalian beraktivitas di situ. Nah, berdasarkan aktivitas itulah maka kehadiran itu akan dicatat. Dan juga kehadiran di, kalau misalkan kita live seperti hari ini, nah itu pun akan dicatat gitu ya. Kita akan kita akan catat. Kemudian untuk tugas, nah semua tugas harus dikerjakan dan diserahkan ke LMS tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Itu juga tolong diperhatikan. Jadi ketika kita berassignment atau tugas, nah tolong diperhatikan istilahnya submission date-nya kapan sampai kapan. Nah itu tolong diperhatikan. Alasan keterlambatan ya nol lah, nol kalau alasannya nggak logis ya, seperti itu. Plagiarisme dalam tugas atau ujian maka mendapatkan nilai nol. Ini aturan umum. Ini untuk apa namanya? Ini untuk teknis ya, teknis perkuliahan. Perkuliahannya apa saja? Kita akan membahas apa aja. Ini inti-intinya. Nah, apa yang saya sampaikan di slide ini ada di silabus. Ya, nanti kalian bisa cek. Sendiri. Oke. Barangkali ada pertanyaan sebelum masuk ke materi pertama. Apa nanti saja disekaligus ya? Oke, baik. Ya, kita langsung aja dulu ya ke materi sebentar. Oke. Sebentar. Saya buka dulu materi yang pertama. Oke. Oke. Ya. Pengujian dan kualitas perangkat lunak. Jadi perkenalan apa sih kualitas perangkat lunak? Jadi hari ini saya akan coba ada dua topik utama, apa itu software quality atau kualitas perangkat lunak. Nah, kemudian tantangan gitu ya. Tantangan yang dihadapi dari software quality itu sendiri gitu ya. Nah, di sini ada dua poin utama. Yang jadi tantangan dan dilihat dari dua poin utama adalah pertama, keunikan dari software produk itu sendiri. Karena kalau kita lihat bahwa kalau kita bicara produk, software itu memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan produk yang sifatnya non software. Nah, kita akan lihat. Kemudian lingkungan di mana si metode SQA atau software quality assurance atau penjaminan kualitas perangkat lunak itu nanti bisa diimplementasikan atau dikembangkan. Nah, apa sih kualitas? Ya, apa sih kualitas? Apa itu kualitas perangkat lunak? Nah, jadi kalau kita bicara kualitas perangkat lunak, nah itu ada kesesuaian dengan beberapa pernyataan yang bisa kalian lihat di sini.
bahwa kalau kita bicara kualitas perangkat lunak itu adalah berupa requirements yang terkait dengan functional requirement atau performance requirement yang secara eksplisit itu dinyatakan, explicitly state, jadi secara jelas dinyatakan. Requirement baik functional ataupun dari performance yang secara jelas dinyatakan. Kemudian standar dokumentasi pengembangan standar yang secara eksplisit didokumentasikan. Jadi standar pengembangan perangkat lunak yang didokumentasikan. Nah, kemudian juga implicit karakteristik. Nah, jadi dari si perangkat lunak itu sendiri. Nah, kalau dari IEEE, dari IEEE itu menyatakan bahwa kualitas itu adalah kualitas perangkat lunak itu adalah ketika sistem, komponen, dan proses disebutkan di sini meet specified requirements, memenuhi kebutuhan, ya, memenuhi kebutuhan yang sudah dispesifikasikan sebelumnya. Dan satu kondisi di mana ketika sistem, komponen maupun proses meets customer or user needs or expectations, memenuhi kebutuhan si pengguna atau harapan si pengguna. Jadi ketika kita punya software atau sistem, komponen, dan proses di dalamnya, nah ini memenuhi requirement, memenuhi si ekspektasi atau kebutuhan si pengguna. Maka itulah kualitas, gitu ya. Itulah kualitas software. Nah, tapi perkaranya adalah sekarang tidak semudah itu kita untuk apa istilahnya mengimplementasikan atau menentukan atau menyatakan apakah software itu berkualitas, bagaimana prosesnya. Nah, ini ada komik ya, kalau di software engineering ini karakter ini cukup terkenal gitu, Dilbert ini. Nah, jadi kalau kalian simak, nah di sini intinya adalah begini, bahwa kualitas perangkat lunak itu di satu sisi, ini penting gitu, sangat dibutuhkan, sangat penting gitu ya, sangat dibutuhkan, sangat penting. Tapi di sisi lain, kadang dianggap apa ya, dianggap ada atau antara ada dan tiada lah, kalau kita bisa bilang seperti itu. Nah, seringkali juga ya orang tuh bingung bagaimana sih atau di mana kita menempatkan atau memposisikan si software quality ini. Ketika dibilang bahwa software quality itu disebut sebagai top priority, prioritas utama. Kemudian ada pertanyaan, apakah lebih penting dari keamanan? Kemudian mikir lagi, terus di mana posisinya gitu kan? Apakah sama pentingnya atau gimana? Ini juga kadang-kadang yang akhirnya jadi diabaikan. Kadang-kadang si developer itu fokus saja dalam pengembangan itu, mereka ngedevelop software, tapi pada akhirnya aspek kualitinya seringkali dikesampingkan seperti itu. Nah, jadi apa sih masalah yang sering dihadapi gitu ya? Masalah yang sering dihadapi gitu. Pertama adalah spesifikasi software itu seringkali incomplete dan juga nggak konsisten. Jadi kalau kita bikin software, requirement-nya sudah jelas, tapi seringkali requirement-nya tidak lengkap, nggak konsisten. Ketika software sudah jadi, ternyata ada perubahan. Nah, itu juga akan berpengaruh. Karena ketika itu terjadi, software yang kita develop itu tentunya tidak akan memenuhi ekspektasi dari pengguna, gitu ya.
Kalau sudah tidak memenuhi ekspektasi dari pengguna, apa yang akan terjadi? Ya udah, kita akan punya masalah di kualitas. Kemudian ada isu antara dua hal, customer quality requirements dan developer quality requirements. Customer quality requirements, hal yang terkait dengan efisiensi, reliability, apakah software itu sudah efisien, apakah software itu reliable untuk digunakan. Kemudian dari sisi developer, apakah si code-nya misalkan mudah untuk di-maintain atau maintainability, atau code-nya misalkan mudah untuk di reuse. Kalau misalkan saya ngedevelop satu software, kemudian saya akan kembangkan software tersebut, atau saya akan mengembangkan software dari ya software yang sudah ada, apakah mudah untuk di reuse atau tidak. Itu juga akan bermasalah. Ketika kita bicara software tersebut tidak efisien, software tersebut tidak reliable, software tersebut tidak maintainable, software tersebut tidak reusable, maka di situ ada masalah uh, di sisi kualitas si perangkat lunak tersebut. Kemudian beberapa quality requirements hard to specify, sulit untuk dispesifikasikan dengan cara yang tidak aman. Ada dua, directly measurable qualities, kualitas yang terkait dengan yang bisa diukur secara langsung seperti error atau KLOC, atau kualitas yang pengukurannya indirect seperti misalkan usability. Ini sulit gitu ya, sulit untuk dinyatakan. Jadi jadi gini, satu hal juga yang harus digarisbawahi bahwa quality management atau manajemen kualitas, ketika kita bicara bagaimana nge-manage atau mengelola kualitas perangkat lunak, ini bukan hanya terkait bagaimana mereduksi defect dari si perangkat lunak, karena banyak hal yang perlu dilakukan gitu. Ada SOP-nya gitu kan, bukan hanya sekedar misalkan mereduksi defect bagaimana, atau hanya sekedar bagaimana caranya supaya misalkan tidak ada error, tidak ada fault dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Nah, eh, seringkali juga ya kan, eh, apakah kalian kira bahwa menurut kalian gitu, apakah ada software yang sifatnya bug free gitu, software bebas bug gitu kan? Saya rasa sepanjang software itu berjalan, sepanjang software itu digunakan, dan sepanjang software itu terus berkembang, terus berevolusi, saya rasa bug itu akan selalu ada. Gitu. Nah, bagaimana cara kita nge-maintainnya gitu supaya tetap dijaga gitu, ketika itu bug itu ada gitu kan. Kemudian apakah kita misalkan selaku developer bisa menjamin bahwa istilahnya apa ya, software yang dikembangkan beserta juga dengan dokumentasinya itu apakah bebas dari bug atau defect gitu kan. Nah, juga yang harus perlu kita pahami, kita tahu, kita ketahui juga bahwa apa sih perbedaan ya, apa sih perbedaan mendasar antara software, produk software dengan produk industri gitu. Ya seperti yang kita tahu kendaraan, ada apapun lah, misalkan seperti pakaian yang kalian gunakan gitu ya, sepatu, baju misalkan, kendaraan bermotor, itu kan produk-produk dari industri. Nah, tentunya produk-produk ini bisa digunakan, bisa sampai ke tangan konsumen, tangan penggunanya adalah setelah lolos dari QA gitu kan, istilahnya seperti itu. Begitu juga dengan software gitu. Ketika software ini dikembangkan, ketika si developer ini mengembangkan software, sebelum bisa di istilahnya apa namanya itu, sebelum bisa digunakan oleh si customer atau penggunanya, harus bisa memenuhi atau lolos QA juga gitu. Harus dipastikan si quality-nya oke gitu. Nah, tapi ada perbedaan di sini, ada perbedaan di sini. Di sini kita bicara tantangan. Jadi tantangannya di mana gitu kan? Tantangannya di mana kalau kita bicara software itu adalah suatu produk gitu kan? Kita akan bagaimana caranya menjamin kualitas
perangkat lunak, dari ya menjamin kualitas produk perangkat lunak. Nah, kita lihat dulu gitu ya, kita lihat dulu um, perbedaan antara apa sih yang dari sisi apa sih, dari sisi kompleksitas ya, kompleksitas produknya, visibility produknya, dan juga development dan proses produksi. Tentunya berbeda. Kalau kita bicara kompleksitas ya, kita bicara kompleksitas itu kompleksitas produk itu kan bisa dilihat dari seberapa banyak si produk itu bisa beroperasi dengan banyak istilahnya banyak mode lah. Maksudnya kan kalau kita bicara software, kamu perhatikan saja dalam satu software itu bisa banyak fungsi, bisa banyak prosedur misalkan seperti itu. Software itu termasuk produk yang kompleks, gitu ya. Visibility, kita tahu kalau industrial produk itu visible, ya kan? Baju kelihatan, pakaian kelihatan, sepatu kelihatan. Itu adalah hasil dari industrial product. Tapi software itu invisible. Software itu secara fisik ya ya ada gitu. Software itu kan physically, makanya disebut dengan soft, perangkat lunak gitu. Invisible ya. Nah, di sini tantangannya gitu kan. Di sini tantangannya. Ketika bagaimana cara kita menjamin satu produk yang sifatnya invisible, menjamin kualitas. Kalau misalkan sebagai satu contoh eh, pabrik manufaktur misalkan mereka produksi sepatu, ya kan? Gampang kan ya? Bukan gampang, maksudnya untuk kita melihat sebelum si sepatu itu di package kemudian didistribusikan ke konsumen, dicek dulu nih final check misalkan. Dilihat barangkali misalkan jahitannya tidak rapi, barangkali ada solnya yang tidak rapi, kurang, atau ternyata tidak menempel sempurna, kan kelihatan oleh mata. Jadi kita bisa, oh iya oke ini sepatu jahitannya ternyata gak rapi, gak lurus. Oke, di apa namanya, dibuang misalkan seperti itu. Atau diperbaiki, kelihatan. Software gimana? Secara visual terlihat bisa jadi seolah seperti baik-baik aja kan ketika kamu gunakan. Tapi setelah digunakan ternyata ada masalah. Nah itu tantangannya juga kalau saya. Oke, nah kalau kita lihat nih beberapa fase yang berkontribusi pada di fase detection of defects. Detection of defects itu adalah salah satu fase di mana eh, bagian dari proses penjaminan kualitas atau ya quality assurance di tiga tahap, tiga bagian: product development, product production planning, dan manufacturing. Di product development, si desainer produk dan si staff QA itu akan cek pada saat development produk, kemudian tes ya, tes si prototype si produk itu untuk periksa apakah ada defect atau tidak gitu. Kemudian di production planning, nah di sini di tahapan ini dipersiapkan proses produksi, kemudian toolsnya, nah kemudian pada saat manufacturing, si prosedur QA itu diterapkan untuk mendeteksi barangkali ada kegagalan dari si produk. Gitu ya. Nah, di software produk itu seperti apa? Kalau dilihat dari tiga faktor tadi, product development, product production planning, kemudian manufacturing. Nah, eh, kalau kita bicara di product development, kita tahu
ketika kita akan mengembangkan software, ya, kita mengembangkan software itu kan dari beberapa tahapan. Mau misalkan kamu pakai apa ya, pakai model konvensional. Kalau kita ngomongin SDLC atau Software Development Life Cycle, mulai dari yang paling primitif seperti waterfall, atau yang rapid seperti misalkan Scrum, misalkan itu sebagai salah satu contoh, gitu kan. Nah, dia ada beberapa tahapan, mulai dari misalkan requirement dan seterusnya sampai kemudian ke implementasi dan maintenance. Nah, si QA itu assessment terkait dengan quality itu ada di setiap tahapan development, di assess, dicek gitu kan. Kemudian bagaimana dengan product production planning? Nah, kalau di software ini tidak dibutuhkan karena kalau istilahnya kalau membuat software itu tidak memerlukan peralatan spesifik, peralatan maksudnya gini, kamu eh, bikin pabrik, bikin pabrik bikin produk itu atau bikin software itu kan nggak perlu pabrik lah, nggak perlu istilahnya resort sedemikian, lahan sedemikian, alat-alat produk yang sedemikian. Nah, cukuplah kamu punya PC, ya PC atau misalkan laptop dengan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan untuk development, sudah di situ kamu bisa produksi software gitu kan. Dari sisi manufacturing, ya sebetulnya kalau kita bicara software itu kan orang software dibikin ketika didistribusikan, contoh lah misalkan software-software ya mereka kan bisa fokus ke copy gitu kan, copy si produknya dan juga dokumentasi atau si manualnya. Nah, jadi sebetulnya di level manufacturing ini terbatas fase-fase apa untuk mendeteksi defect ketika sudah di apa ya, sudah diproduksi. Kalau sudah jadi software ini, nah ini sulit untuk dideteksi. Kalau sudah di package, misalkan sudah di package atau sudah dirilis lah. Misalkan kalau kamu develop software mobile, misalkan contoh Android lah, kalau kamu sudah rilis ke Play Store, misalkan, kamu sudah rilis ke Play Store itu sulit. Ketika software sudah dirilis, sulit untuk kita deteksi apakah ada defect atau tidak di situ. Karena tadi balik lagi ke sifat dari si produk software itu yang sifatnya invisible jika dibandingkan dengan produk manufaktur. Sepatu sudah di package, sudah dikasih dus, sudah didistribusikan ke konsumen, itu masih bisa kelihatan kalau misalkan ada jahitannya yang tidak lurus, tidak rapi misalkan, atau solnya yang jelek misalkan, atau warnanya agak pudar misalkan gitu, itu bisa kelihatan. Tapi software itu enggak. Ini tantangan, ini kita bicara tantangan. Nah, jadi kalau kalau kita bisa kita simpulkan, nah, jadi faktor yang mempengaruhi defect detection pada software produk jika dibandingkan dengan industrial product dari sisi complexity. Software itu sangat produk yang sangat kompleks karena banyak operasi di situ. Jadi saya bilang banyak 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 fungsi, banyak metode, banyak prosedur. Kamu kamu apa istilahnya mengembangkan software bisa terdiri dari beberapa ribu baris code yang kamu bagi ke beberapa modul. Sepatu misalkan relatif lebih simpel, hanya terdiri beberapa bagian udah segitu aja, gitu ya. Nah, dari visibility, ya tadi udah bilang hampir mustahil, bahkan disebutkan mustahil untuk mendeteksi defect hanya dengan sekedar melihat. Kalau software tuh, kamu susah kalau misalkan kamu kamu pakai 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 software atau pakai aplikasi gitu ya, hanya melihat dari apa, hanya melihat dari apa istilahnya ya susah
karena ya wujudnya itu sendiri gitu, nggak kelihatan gitu. Software baru bisa ketahuan ada sesuatu, ada defect, ada error, ada fail kalau kamu udah pakai. Contoh sederhana misalkan begini, kamu bikin aplikasi aritmetik sederhana, kalkulator ya, kalkulator. Kalkulator sederhana tambah kurang kali bagi, tambah kurang kali bagi gitu. Jadilah di software itu, misalkannya, kemudian kamu kamu rilis softwarenya, dipakai lah sama orang. Orang pas mau pakai, nggak akan kelihatan apakah ada defect atau enggak. Baru setelah dipakai bisa kelihatan. Misalkan, oh dia coba 1 tambah 1, oke. Dua, 2 kali 2 4, oke. Pas giliran dia 1 dibagi 0, ternyata error. Ternyata si softwarenya error, false close misalkan. Berarti kan di situ ada sesuatu, ada masalah. Di situ. Baru kelihatan kalau sudah dipakai, oh ternyata ada sesuatu masalah yang terkait dengan misalkan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan requirement. Itu baru ketahuan itu kalau sudah dipakai. Kalau industrial produk sepatu, ya kamu kan nggak nunggu dulu sepatu itu dipakai buat ketahuan ada defeknya kan? Kamu bisa lihat sekilas, oh iya ini jahitannya nggak rapi. Ya kenapa saya contohkan sepatu? Yaitu analogi yang bisa biar gampang lah kalian kebayangnya gitu. Oh, sol-solannya jelek, oh warnanya kok agak belang ya. Ya mungkin ketika kamu lihat sepatu itu, kamu juga sebagai pengguna udah mikir, saya nggak akan mau pakai gitu. Nah itu lebih mudah. Jadi nanti si industri akan bisa memastikan, lebih mudah memastikan untuk, oh gimana caranya. Nah karena tadi ketika dia belum rilis ke apa namanya, ke ke pasar, si orang QA dari si pabrik itu udah bisa ngeliat gitu, bisa ngeliat, oh iya sepatunya nih ini kalau jelek, oke benerin lagi. Nah itu, nah kalau kita dari sisi developer, si orang QA gitu, nah, itu agak tantangan tersendiri. Nah kemudian dari nature dari si proses pengembangan dan produksinya itu sendiri. Jadi pada saat fase product development yang terdiri dari beberapa ya, tahapan tadi. Nah, ya, nah kalau si industrial product itu bisa pada product development, product production, planning, manufacturing, dari tiap tahapan itu bisa kelihatan, bisa dicek gitu, si defect itu ada di mana. Kalau kita ketika kita mengembangkan software bisa kelihatan kesempatan kita selaku engineer mendeteksi itu ada pada saat kita ngedevelop, pada saat kita ngedevelop si uh, softwarenya, mulai dari requirement tadi kan, analisis, desain gitu kan, make sure dari setiap tahapan itu oke, setidaknya meet requirement, pastikan software yang kamu buat itu bisa memenuhi dari setiap requirement sudah ditentukan. Nah ini ya, jadi uh, uniknya uniknya software development process ya. Jadi ini jadi khas lah ya. Proses pengembangan software itu beda dengan produk kita sebut industrial lah gitu kan. High product complexity gitu ya. Kemudian produk dari dari complexity, tadi saya bilang bahwa software ini sangat kompleks, banyak operasi yang mungkin bisa bisa dilakukan oleh si software ini. Beda dengan produk si produk industri produk industri yang dia hanya spesifik, ya kalau sepatu untuk apa aja untuk itu kan, nah, software bisa untuk apa. Nah visibility kan tadi software produk itu yang visible. Nah kemudian opportunities, nah kesempatan. Jadi pada tahapan mana si perangkat lunak itu bisa dideteksi, si bugs atau si defect itu dia terbatas hanya pada saat fase pengembangan. Jadi kalau udah dirilis itu udah nggak akan bisa kelihatan. Kalau sudah diproduksi, udah rilis bahasa manufakturnya, udah diproduksi, itu nggak bisa kelihatan lagi. Kalau sudah masuk ke market,
udah masuk ke Play Store, udah ada di toko-toko misalkan, atau udah didistribusikan, misalkan itu udah nggak bisa lagi kita, karena sifatnya invisible tadi, gitu ya. Nah ini. Nah kemudian tantangan selanjutnya dari implementasi dari penjaminan kualitas perangkat lunak itu adalah di eh, apa sih istilahnya itu, di lingkungan di mana si software itu dikembangkan. Nah, ini dari satu referensi yang saya temukan, uh, mulai dari kalau kita seorang student, nah, ketika mereka mendevelop software as part of their education, kemudian sebagai bagian dari hobi, kemudian sebagai profesional dan analis dan programmer. Intinya adalah gini, uh, kompleksiti kan tergantung kompleksitas dari si software itu juga kan tergantung tergantung domainnya, tergantung kebutuhan, tergantung di mana si software itu akan digunakan, gitu ya. Kalau software artinya gini, semakin kompleks software, semakin istilahnya semakin spesifik si software itu digunakan, dikembangkan, ya artinya gini, contoh sederhana, ketika software di mereka seorang kalian lah, seorang mahasiswa gitu kan, bikin software dalam konteks misalkan kalian mengerjakan tugas, gitu ya, tentunya berbeda dengan seorang misalkan ya analis atau programmer ketika mereka mengembangkan software, gitu. Artinya apa? Maka proses penjaminan pun akan semakin kompleks, semakin kompleks prosesnya, gitu kan, maka semakin semakin banyak, semakin rumit, gitu, semakin rumit. Jadi pemahaman pemahaman artinya harus benar-benar ya, kalian ketika kalian hanya ngedevelop aplikasi sederhana, ya kan mindset kita, oh yang penting, contoh lah kayak tadi misalkan saya bikin aplikasi kalkulator. Yang penting satu, memenuhi fungsi dasar bahwa aplikasi tersebut bisa digunakan untuk melakukan perhitungan aritmetik, tambah, kurang, kali, bagi. Perhatikan aturan-aturannya supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Contoh misalkan tadi, bagaimana kalau misalkan ada seorang pengguna yang mencoba untuk misalkan melakukan perhitungan eh, satu dibagi nol, kan kita bilang itu tidak terdefinisikan, terindah. Nah itu kan gimana? Kalau komputer yang hitung pasti error. Supaya nggak error gimana? Oh kita bikin exception misalkan, kita bikin eksepsi. Karena ketika error terjadi, maka oh berarti ini bermasalah nih. Kalau error berarti ada masalah dengan sisi. Secara sederhana, secara sederhana nih. Kalau software yang kita pakai error, oh berarti ada masalah dengan kualitas di perangkat lunak. Itu untuk aplikasi yang sederhana. Untuk profesional, nah itu lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi gitu. Dokumentasinya, prosedurnya. Nah, makanya ada ilmu gitu ya. Ada ilmu yang khusus untuk mempelajari bagaimana penjaminan mutu terhadap spesifik kualitas terhadap perangkat lunak. Software quality assurance. Nah, ini yang akan kita bahas di perkuliahan ini, gitu ya. Nah, mungkin itu saja introduksi atau perkenalan perkenalan dari mata kuliah ini, mata kuliah um, kayak mata kuliah di perangkat kualitas dan perangkat lunak ini. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ayolah bertanya.
Aku kasih sedikit tambahan ya, Pak Alif ya. Oke, silakan Pak Adam, silakan tambahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. tadi secara lengkap Pak Alif sudah menyebutkan kira-kira kita akan belajar apa satu semester ini. In the end sih sebetulnya kita berharap kalian itu bisa melihat arti pentingnya kualitas dari sebuah perangkat lunak. Di membangun perangkat lunak itu tidak sekedar hanya menjalankan rekayasa kebutuhan sampai maintenance seperti itu yang kalian pelajari di RPL, tapi juga bisa melihat kualitinya. Sebetulnya seberapa penting kualitas ya kalian akan mudah menjawabnya kalau kalian disodorkan 2 sepatu, yang satu bikinan Nike, yang satu bikinan Cibaduyut, mana yang Anda akan pilih? Anda disodorkan lagi mobil SMK buatan Indonesia dengan mobil BMW, kalian pilih yang mana? Disitulah sebetulnya kalian pasti akan langsung bilangnya bahwa itu brand ya, itu ulah brand Pak, ditempelin logo aja jadi mahal Pak gitu. No, it's not all about brand. Brand is all about the quality itself. Jadi kalian bisa tahu bahwa BMW itu nggak pernah main-main nyiptain mobil. Betul ya? Dan sesimpel kalian juga bilang bahwa Nike juga nggak pernah main-main untuk bikin sepatu. Mana mungkin salah satu sponsor sepatu pada event olahraga di Olimpiade itu akan asal-asalan membuat sepatu. Jadi walaupun mahal itu orang-orang rela beli. Lalu apalagi yang kalian tanyakan tentang kualitas? Sesimpel itu. Contoh yang paling besarnya adalah Apple. Kalian boleh saja protes bahwa wah itu harganya kemahalan segala macam, tapi kenapa orang masih mau beli? Orang lebih misalkan seorang software developer lebih milih untuk membeli sebuah laptop keluaran Apple dibandingkan membeli sebuah motor misalkan seperti itu. Padahal laptop itu sudah seharga motor, bisa dapat motor yang bagus lagi. Simple gitu loh. Dan kenapa Apple berani menjual harga laptopnya itu bisa 2 atau 3 kali lipat harga dari laptop yang memiliki spesifikasi yang mirip dengan dia, seperti itu. Nah, itu kan udah jelas bahwa kita berbicara built-in quality. Kita berbicara bahwa ketika si Apple merancang sebuah produk, mereka sudah berpikir jauh. Mereka membuat custom hardware yang bisa mengikuti juga terhadap si software yang akan berjalan di atasnya. Itu yang membedakan. Jadi RAM 8 GB dengan RAM 32 GB mungkin di laptop Windows biasa, mungkin bisa lebih menang yang 8 GB di laptop Apple. Seperti itu. Nah, artinya kalau kita tarik garis besarnya adalah bahwa sisi kualitas itu bukan hanya dilihat atau bisa dirasakan ketika kalian menggunakan barangnya. Jangan Anda hanya berpikir, oh ini barang berkualitas karena saya pakainya enak. Enggak, gitu loh. Tapi kualitas sendiri sebetulnya secara tidak sadar Anda sudah bisa rasakan dari sebelum membeli. Kalian padahal tidak tahu prosesnya seperti apa di pabriknya, tapi kok kalian bisa percaya? Ya karena itulah kualitas. Bukan nge-brandingnya, bukan marketingnya, enggak gitu loh. Buat apa orang marketing jago, tapi produk yang dijualnya itu tidak berkualitas gitu loh. Ya nggak akan laku juga toh. Itu sama kayak orang bikin kayak macam hostingan gitu yang level mahasiswa, lalu dihajar dengan marketingnya Microsoft gitu untuk ngawarin Azure. Ya kalian pasti milih Azure lah. Simpelnya seperti itu gitu loh. Nah, itulah yang tadi dibilang oleh Pak Alif bahwa kualitas itu ada yang terlihat oleh Anda, yaitu ketika Anda menggunakan produknya, tapi ada juga yang tidak terlihat, dan itu yang kadang dilupakan oleh mahasiswa. Ketika membangun sebuah software, mulai dari awal, mulai dari Anda planning, bentuk timnya, disitulah kualitas sebetulnya sudah berjalan. Nanti juga ada salah satu konsep kualitas yang melihatnya dari siapa yang bekerja di dalam timnya. Itu ada. Jadi software bisa dikatakan baik jika pekerja di dalamnya baik. Itu ada salah satu faktor nantinya yang akan Anda nanti ulik di pertemuan-pertemuan berikutnya yang bisa bilang bahwa software itu akan berkualitas jika salah satu perspektifnya dilihat dari siapa developer yang bekerja atau seberapa mature
developer yang bekerja di dalam tim tersebut. Padahal apa ngefeknya ke kalian? Mau developernya siapapun juga sebenarnya nggak ngaruh. As long the product itself is good. Bener nggak sih? Bener ya? Ya, Pak. Tapi kenapa kita harus bisa perhatikan sampai seperti itu gitu loh? Kebayang perwalian online dibangunnya oleh mahasiswa, mau dipakai. Kalau dibangun sama dosen aja itu masih ada beberapa hal yang tetap harus diimprove seperti itu. Ini kita bukan berbicara senior junior, bukan, tapi lebih berbicara kemajuran dalam proses si software development-nya. Nah, jadi itu yang ingin saya yang saya ingin kalian dapatkan seperti itu. Jadi berbicara kualitas itu starting dari langkah pertama yang ada di SDLC. Setiap langkah di SDLC sendiri itu ada kualitasnya. Sementara nanti juga ada kualitas yang menempel dari hasil SDLC-nya. Jadi ada dua konsep besar, sebelum produk dan ketika produk digunakan. Atau nanti kita sebut dengan quality in use, seperti itu. Nah, tentunya nanti ada faktor apa saja. Nah, itu sebetulnya ada banyak konsep, ada banyak perspektif. Ada perspektif A, ada perspektif B, perspektif C, yang masing-masing A, B, C ini itu punya poin-poin yang mau ditilik di dalam si perangkat lunaknya. Sama kayak kalian ngelihat YouTubers ngomentarin outfit orang, outfit of the day, sama yang mengomentari makanan. Bendanya beda nggak? Beda ya? Apa Beda. yang dikomentarinya beda nggak? Beda. Bahkan mungkin kalau kita berbicara satu reviewer makanan dengan satu reviewer makanan lainnya, perspektifnya beda. Mungkin kalau kita bicara MG Dalena, dia berbicara tingkat kepedasan dan keunikan makanannya. Tapi beda ketika kita melihat misalkan reviewer makanan siapa ya satu lagi misalkan si Ken and Greg misalkan seperti itu, dia berbicara masalah rasa. Itu kan udah dua hal yang berbeda. Nah, nanti ketika Anda berbicara kualitas itu ada orang-orang ataupun organisasi yang mengeluarkan sisi apa yang mau dilihat kualitasnya. Bahkan satu orang nih misalkan ada seorang namanya Budi, misalkan ini nama fiktif aja, kita sebut saja Budi gitu, itu bisa saja memandang sebuah software dengan software lainnya itu memiliki hal yang harus ditiliknya berbeda. Contoh perwalian, ketika kita berbicara perwalian, apakah security menjadi isu penting dibandingkan misalkan kita membuat sistem perbankan? Kan tentunya tingkat security-nya itu, security kan salah satu faktor kualitas nantinya ya, kalian akan lihat lagi nantinya. Nah itu, mana yang lebih penting, perbankan atau perwalian? Nah itu kan tentunya kadarnya, saya tidak bilang ditiadakan ya, kadarnya pasti berbeda, benar nggak? Benar, Pak. Nah itu yang ingin saya ingin yang saya ingin kalian dapatkan seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya nanti dengan pengujian? Karena kan kalau dilihat dari mata kuliahnya ada kualitas dan pengujian. Ya kita berbicara dulu apa yang mau dilihat. Saya akan bisa mengatakan sebuah software itu bagus jika A, B, dan C. Itu dulu yang Anda harus bisa. Nah, itu akan diajarkan oleh Pak Alif dan saya di awal semester ini. Kalau Anda sudah bisa bilang, oh saya melihat software itu baik jika A, jika B, jika C, dan apa saja yang mau dilihat, tergantung dari jenis softwarenya, kadarnya nanti juga Anda bisa lihat, lalu Anda juga bisa menentukan 3 yang paling penting diantaranya, misalkan ada 100 kualitas, Anda melihatnya cuma 3 saja, misalkan seperti itu, ya sudah cukup. Karena skripsi itu nanti nggak akan banyak faktor kualitas yang Anda lihat. Nah, berikutnya ngapain? Kalau Anda sudah tahu apa yang mau dinilai, ya tentunya Anda harus bisa nilai dong. Anda tahu itu secure atau enggak, gimana caranya? Ya Anda uji coba, benar nggak sih? Sistemnya Anda serang, servernya Anda serang, ini servernya di hardening atau enggak? Nah, itulah pengujian. Mungkin selama ini Anda hanya terkotak-kotak pengujian itu hanya 3, black box, white box, dan usability testing. Ini usability testing jadi terkenal banget karena IMK nih ya. Saya juga yakin beberapa orang di sini nanti pasti ngambil skripsinya di IMK ini Pak Alif nih. Soalnya ngambilnya kualitas nih, udah kelihatan nih muka-mukanya muka-muka usability testing semua. Bukan hanya itu, bahwa
ada banyak hal sebetulnya tergantung dari sekali lagi apa saja yang mau dilihat kualitasnya, apa aja yang mau dinilai, dan seberapa besar kadarnya. Nah, itu nanti kita akan uji. Jadi, dua hal ini itu berhubungan. Jadi, kalau Anda bilang penguji kualitas itu ada di mana? Kualitas itu ada dan membungkus seluruh SDLC plus produk hasil dari SDLC-nya. Sementara pengujian itu adalah salah satu tahap di SDLC. Gunanya untuk apa? Ya, untuk membuktikan bahwa kualitasnya berfungsi secara baik. Tapi hati-hati, pengujian rata-rata di sisi developer. Sementara kalau kualitas juga kita berbicara bukan hanya di sisi developer, tapi juga di sisi user ketika produk itu digunakan. Seperti tadi Pak Alif sampaikan. Nah, jadi itu summary-nya. So, di akhir kelas kami nanti, di akhir semester nanti, kalian harus bisa apa? Ya bisa tahu bahwa sebuah software yang baik itu, dikatakan baik itu akan punya banyak sekali perbedaan perspektif, kualitasnya bisa bermacam-macam, Anda bisa menentukan kadarnya secara prioritas, bisa tinggi, sedang, dan rendah, tergantung kebutuhan, seberapa harus secure, seberapa harus mudah digunakan, seberapa harus mudah di maintenance, dan seterusnya. Lalu Anda bisa mengerti gimana caranya untuk mengukurnya, lalu Anda bisa mengukur. Barulah Anda bisa dikatakan berhasil di kelas kami nanti. Itu saja intinya. Dan kalau Anda tanya apa saya ngambil skripsinya tentang UI dan UX, apakah UI dan UX termasuk salah satu kualitas? Ya. Salah satunya adalah usability. Usability itu adalah salah satu faktor kualitas perangkat lunak yang dinilai. Tapi memang ada ilmunya lagi yang jauh lebih spesifik. Jadi setiap faktor kualitas itu nanti ada ilmunya sendiri. Security kan juga ada ilmunya sendiri. Jadi kalau kalian nanti ngambil skripsi, saran dari saya dan Pak Alif adalah fokus di satu saja faktor kualitas, tapi detail. Anda melihat semua perangkat lunak dari satu perspektif itu tapi detail, lalu Anda perbaiki jika nilai kualitasnya jelek. Jangan sampai Anda hanya bisa berkata bahwa ini jelek, tapi Anda nggak bisa perbaiki. QA, atau nanti kalian jadi quality assurance, itu kan Anda tugasnya menjamin kualitas, bukan menilai kualitas. Jadi kalau Anda bilang kerjaan teman Anda nanti di Bukalapak, Tokopedia, atau apapun nanti tempat pekerjaan Anda, itu jelek, maka Anda harus bisa perbaiki. Jangan sampai ngomong orang jelek tapi nggak bisa memperbaiki. Haram hukumnya. Itu kuncinya keberhasilan ketika Anda belajar kualitas perangkat lunak. Nah, tadi Pak Alif menyebutkan bahwa salah satu hal yang berbeda adalah karena kita sekarang full daring, jadi ya agak ada sedikit perbedaan. Kalau beberapa orang yang pernah kuliah dengan saya, kamera boleh off ya. Kalau sekarang kamera nggak boleh off. Dan kami akan buat sesimpel mungkin, kalau bisa 30 menit lah nanti berikutnya, itu maksimum pertemuan, atau 30-45 menit. Kalau lebih ya nanti kami usahakan ada sebuah video yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk daftar hadir berbeda juga. Mungkin kalau dulu kuliah dengan saya, atau dengan Pak Alif, saya kurang tahu kalau Pak Alif nanti seperti apa. Kalau saya ngasih Google Form, Anda bisa isi selama seminggu atau berapa hari yang saya sebutkan. Nanti saya pindahkan ke si akad. Kalau sekarang tidak. Kami akan memberikan self-reflection ataupun juga assignment di LMS yang Anda harus kerjakan, dan itu dikerjakan nggak lama, setengah jam juga beres. Jadi langsung dikerjakan saja biar Anda nggak ribet. Dan ada waktunya. Waktunya nanti akan ditutup kalau sudah deadline. Nah, dari situlah kami mengambil nilai daftar hadir. Paham ya? Dan sekarang sudah ada tugas di LMS. Anda bisa baca di situ. Kerjakan masing-masing. Setengah jam cukup, kalau bisa sehabis mata kuliah ini jangan kemana-mana, langsung aja kerjain. Biar nanti nggak ditunda-tunda. Toh tugasnya ada yang dinilai, ada yang tidak dinilai. Itu saja sih. Kalau dari saya, Pak Alif, ada tambahan Pak Alif? Untuk yang LMS mungkin? Cukup sih, Pak Adam, sementara ini cukup. Untuk di LMS tadi ya seperti instruksi dari Pak Adam saja. Jadi tolong diingat saja ya terkait dengan kehadiran, sekali lagi aktivitas kalian di LMS itu ya, kata kuncinya ya. Ya. Itu aja. Oke. Itu aja Pak Adam. Dan seperti biasa kita akan rekam dan upload ke YouTube biar bisa ditonton ulang. Itu aja sih nanti. Tinggal cek LMS lah sama grup ya. Udah dua itu yang kita harapkan Anda selalu update.
Saya usahakan, Pak Alif usahakan itu tidak setiap minggu menggunakan Zoom, tapi ya kalau terpaksa ya kita pakai Zoom. Tuh kalian sudah dapat kuota kan? Kuota bantuan Kemendikbud sudah masuk kemarin, dipergunakan dengan baik. Itu saja. Oke, ada pertanyaan silakan melalui chat, melalui sound juga boleh, silakan. Saya tunggu pertanyaan, Pak Alif tunggu pertanyaan, silakan. Gak nanya aturan gitu, Pak boleh telat berapa menit gitu. Iya. Kalau sekarang mau telat seharian juga boleh, karena kan absennya tidak diambil dari kehadiran Kehadiran di Zoom ya. Di Zoom mah kalian nggak hadir nggak masalah, tapi ya kalian tidak dapat interaktifnya. Itu aja sih. Ya. Kalian bisa aja nonton YouTube, tapi kalian nggak bisa interaktif, itu aja sih. Dia punya sisi kelemahan dan kelebihan asinkronus dan sinkronus learning itu. Kalau ini kan namanya sinkronus, kita bisa bercakap-cakap layaknya kita berada di kelas. Seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan. Wah, alhamdulillah ini laki KB-nya, Pak Alif. Kelasnya. Siap-siap aja, berarti yang skripsi kelompok B, lelaki juga nih semuanya. Oh, ada satu wanita yang saya lihat sekilas di daftarnya. Oke, terima kasih banyak. Pak Alif, mangga ditutup Pak Alif. Baik, terima kasih Pak Adam atas tambahan materinya dan juga informasi terkait perkuliahan, juga teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, jaga kondisi ya. Semoga kita semua sehat selalu. Baik, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.